Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara Pak Bu, para pelaku bisnis UMKM. Di sini pastinya nggak sendirian, kita kedatangan tamu yang ya gak seberapa spesial sih. Mas Lukman, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah sih baik, sesuai keadaan yang kau lihat aja. Mas Lukman ini kan punya bisnis ya nggak sih? Punya ya? Itu bisnisnya di bidang apa itu Mas? Gua jalan di F&B sih. Atau kalau mungkin bahasa sini UMKM lah ya. Ya, Gua jual tepatnya tuh produknya tuh ayam bakar. ayam bakar. Itu dulu jualannya di mana itu? Daerah Sidoarjo lah. Sidoarjo. Jadi gua pulang dari Jakarta, balik ke Sidoarjo, buka itu biar ada ya kesibukan dan cuan Biar lah. gak gabut ya kan. Bukan lah kan. Gabut-gabut aja. Itu ayam bakarnya outlet ya berarti ya. Iya outlet. Outlet Gua ya. kayak nyewa apa ya? Tempat ya kan. Tempat ruko kecil gitu. Ruko kecil-kecilan ya kan. Nah, ini ayam bakarnya ini kita ngomongin masalah merintis dari awal. Oke, Itu oke. Gimana itu? Dari sepulang dari Jakarta kan itu kan ya. Itu gimana? Gua kenapa bisa buka itu karena emang apa ya? Basicnya gua anak kuliner sih. Suka banget kuliner. Di Bali dulu gua kayak suka liatin Cewek. chef. Bukan Bukan. dong, bukan. Maksudnya Ya, cewek chefnya yang cewek sih. Cewek kan. Chefnya cewek chefnya. sih Benar, kebetulan. kebetulan. Dan dia kayak masak, suka masak gitu. Gua kan di villa dulu. Nah, gua suka lihat, akhirnya gua suka masak dan kebawa sampai sekarang gitu loh. Dan akhirnya gua karena bisanya masak, setelah gua nggak kerja ikut orang ya, gua buka F&B ayam bakar itu sih. Itu budgetnya dari awal berapa sih? Budgetnya ya tergantung tempat sih. Lah. Tergantung tempat lu. Kalau misalkan UMKM sederhana aja, misalkan pinggir jalan, ya berapa ya? Nggak mahal kok. Nggak mahal tuh berapa dong? Nggak mahal. Dulu berapa dulu? Dulu paling untuk peralatan ya. Lu Peralatan mungkin aja, habis 5 bukan jutaan. bahan-bahan. Habis 5 Peralatan doang jutaan itu. peralatan aja tuh. Piring beli yang banyak, terus kayak wajan dan lain sebagainya, panci buat ngukep ayam dan lain sebagainya. Kira-kira tuh 5 jutaan. Itu bersih ya, 5 jutaan bersih di tuh. luar kayak mungkin lu bikin rombong gitu, atau kalau misalkan lu sewa tempat di luar biaya itu beda lagi. Kan Beda lagi. termasuk murah kan 5 jutaan tuh. Nah, pastinya kan di dalam dunia F&B itu kan ada target market nih. Pastinya kan. Nah, itu Mas Lukman target marketnya di mana? Di kalangan apa? Gua target market gua ngambil yang menengah ke bawah sih. Jadi kayak murah gitu loh. Murah. Karena memang kebetulan marketnya di situ emang menengah ke bawah, bukan sesuai yang, lingkungan gitu iya. ya. Dan tempatnya karena kan ya sesuai tempat lah. Tempatnya juga murah. Akhirnya gua ambil market itu dan anak muda sih. Kenapa? Karena kayak apa ya? Nggak tahu ya, gue ngelihatnya tuh makanan gue agak fancy gitu meskipun murah, anjir. Gila, agak fancy ya kan. Itu berarti kalangannya kalangan menengah ke bawah dan anak-anak muda itu. Ya. Tapi Mas Yumi nggak menutup kemungkinan untuk kalangan-kalangan atas boleh nyobain gitu kan ya. Kalangan atas, kalangan tua ya ada Boleh lah. keluarga besar. Banyak kok beberapa tuh mobil-mobil yang bagus-bagus tuh. Gila, Mampir. gila. Itu daerah mana itu Sidoarjo? Daerah Buduran, daerah Antartika. Itu dekat rumah Mas Lukman. Ya, masih satu kecamatan lah sama rumah gua di Sidoarjo. Gila. Berarti kalau misalnya yang dateng ada yang bermobil mewah-mewah ya kan, omset boleh lah. Ya lumayan lah Pin buat hidup ya. Ya kan pastinya kan omsetnya kan
lumayan lah. Ya lumayan, Itu harganya- omset lumayan. Harganya Ya alhamdulillah. ramah di kantong nggak itu harganya? Ramah. Gua samain harganya kayak lu beli penyetan sih. Iya serius. Harganya mirip-mirip, mungkin lebih mahal ke 2.000 mungkin. Kayak penyetan-penyetan pinggir-pinggir gitu. Iya. Yakin? Iya, Gila, murah bro. Ya termasuk murah kan ya. murah banget. Paling Emang ya- gua ngambil marketnya kan menengah ke bawah, jadi ya harganya segituan lah. Apalagi gua kan mulainya pas Covid kan. Jadi pas Covid banget itu. iya, gua pulang tuh dari Jakarta karena Covid yang apa ya, gila-gilaan lah di sana tuh, kayak banyak usaha tuh sepi, termasuk kerjaan gua di sana dulu. Nah di Jakarta tuh ngapain aja? Gua terakhir barista sih. Terakhir gua jalan Selama di barista berapa lama? hampir 2 tahun lah. Terus langsung pulang, inisiatif buat buka ayam bakar. Kenapa harus ayam bakar itu? Nggak yang lain kan banyak tuh. Gua yang dulu lain. tuh di Lombok, di Bali kan. Di sana tuh ada yang bakar yang enak banget. Namanya Terinspirasi tuh, iya, terinspirasi itu. Jadi namanya tuh ayam bakar Taliwang. Di Lombok. Heeh. Enak lah pokoknya. Kalau lu ke Bali atau ke Lombok tuh harus nyobain itu. Dan akhirnya gua juga bikin ayam bakar, cuman bukan ayam bakar Taliwang, ayam bakar adalah bumbunya spesial lah. Itu jualnya ayam bakar aja apa ada menu yang lain nih? Ayam bakar, bebek bakar. Jual bebek juga. Jadi gue tuh jualan tuh kayak penyetan gitu, cuman nggak ada lelenya. Cuman Nggak ada tempe yang- sama lele, cuman Yang ayam bebek jagoannya aja. ayam bakar gitu kan. Iya, biasanya kan. ayam Makanya bakar. namanya ayam bakar itu. Ya produk utamanya itu. Produk utama ya. Produk utamanya itu. Iya, kenapa? ya? Kalau bebek bakar sih ada kayak ya mungkin ngabisin separohnya sendiri. Jadi kayak misalkan ayam bakar laku 50 pieces gitu kan. Misalkan 50 porsi keluar, paling bebeknya tuh 25 porsi keluar. Lumayan lah. Di sana paling banyak makan di sana tuh bawa pulang. Karena tempat gua kecil ya, karena murah ya. Kebanyakan bawa pulang sih. Bawa pulang ya. Bawa pulang. Nah, Oh, pantes. Berarti rukonya nggak seberapa gede. nggak ya? seberapa gede. Itu nyewa berapa itu? Ada lah. Gila bro. Tapi kayak maksudnya ruko tapi kayak ada gerobak gitu nggak? Nah, nggak ada. Kayak Cuman kayak meja buat terus dapurnya di belakang gitu. Ya kayak ya, ada tempat-tempat dapurnya restoran di gitu belakang. kan. Ya kecil kok, Vin. Berapa ya? 3 kali kecil memanjang gitu. Kecil memanjang. Ya maksudnya ruangannya kan. Iya, kecil kecil memanjang ruangannya. Mm. Ya kecil memanjang ke belakang gitu loh. Nah, kan ini kan merintisnya kan dari awal Covid ya kan. Heeh. Itu kan pasti ada lika-liku tersendiri. Ya, pastilah ada kendalanya lah ya. Itu apa itu kendala utama paling utama? Yang pernah Mas Lukman rasain, maksudnya kayak wah di titik ini aku paling ngedown gitu. Adanya jam malam. Jam malam. Heeh. Itu bukanya sampai jam berapa sih? Kalau boleh tahu. Gua tuh buka tuh kayak penyetan gitu loh. Apa sih suka hatimu bukanya itu? Ya ya, itu ya. Soalnya kau sendiri yang jualan, Iya. nggak ada yang bantuin. Nggak ada. Sendiri. Paling nyokap bantuin. Masak. Gua masaknya tuh di situ tuh ada dapur. Cuman dapur di situ tuh cuman kayak buat yang lain gitu loh. Jadi gua masaknya di rumah. Terus yang Kan beli-beli diukep dulu bahan-bahan tuh. itu Bahan-bahan nyokap tuh di berarti. rumah semua. Di situ tuh ada dapur, cuman nggak gua pakai, lebih kayak barang-barang aja gitu. Jadi kayak gudang gitu sih. Tapi masak ayam bakarnya justru gua kayak di depan ruko gitu, kan masih tradisional. Jadi kayak rasanya tuh lebih enak kan pakai arang gitu. Itu lebih nampol gitu loh, ada smokinya. Berarti pakai areng ya. Iya. Tradisional masiannya. Biar rasanya itu keluar. Karena beda, Vin. Oh iya. Nah, balik lagi tuh. Hal yang paling ngedown yang di Itu lika-liku jadi selama itu Covid. adanya jam malam itu. Karena kan gue inget kalau nggak salah tuh jam 9 harus sudah tutup. Dan ada yang teman gue daerah situ juga, dia kayak apa ya, jual apa gitu, gue lupa, F&B juga.
Itu karena nggak tutup, barang-barangnya kayak meja dan lain sebagainya Diambil, gitu. itu diangkut Satpol PP, Itu nggak dikembaliin gitu. dikembalikan, cuman ya lu tau lah, nebus dulu lah. Tahu lah ya, semua itu nggak gratis ya kan. Iya, karena kan dia ngelanggar juga toh, mungkin itu ada Iya. dendanya atau kayak mana gitu. Tapi pernah didatangi itu pernah. Gua nggak sih, gua nggak, Alhamdulillah kebetulan nggak. Kebetulan ya. Iya. Nah ini kan itu mulai bisnis dari awal COVID ya berarti. Pertengahan lah, gua lupa tahun berapa, kayaknya 2019 kalau nggak salah. Berarti 2019 apa 2020? Kayaknya 2020. Berarti awalnya kau merantau dulu ke Jakarta ya. Enggak sih, gue jarang di rumah. Jarang Jarang gue di di rumah. Jarang, jadi seringnya luar kota. Terus Baliknya baru-baru ini aja, paling di rumah setahun atau berapa lama gitu, balik lagi luar kota. Jarang gue di rumah. nah pastinya kan itu nggak mudah kan yang buka usaha itu kan. Iyalah. Belum modalnya, terus mikirin sistemnya gimana ya kan. Boleh lah kasih tahu buat teman-teman ini yang dia tuh takut buka usaha karena masalah budget kan biasanya tuh kan. Itu gimana sih? Kayak mentalnya tuh belum dapet lah mentalnya. Dia pengen doang, cuman nggak langsung eksekusi gitu loh. Ini masalah apa dulu? Masalah budget. Ya lu kumpulin Ya. duit lah anjir. Gimana emang? Bukan masalah budget doang sih, kan kebanyakan nih dari temen-temen yang mau buka usaha kan, mestinya kayak misal aku mau buka ayam bakar nih, cuman takutnya ke depannya sepi atau terus nggak jadi, terus pengen itu lagi kesimpan dulu nggak jadi. Enggak lah, Vin. Gini loh. Apa ya? Gua tuh percaya kalau rezeki itu udah diatur, rezeki itu udah ada yang ngatur. Maksudnya kalau lu mau buka ya buka aja, pasti ada yang beli kok gitu loh. Pasti ya kan. Iya pasti. Insya Allah pasti ada yang beli. Dan semua itu nggak langsung melejit Dan gitu kan. dan mungkin juga lu kayak awal-awal tuh apa sih namanya, babat alas ya. Babat alas tuh Babat pasti alas. susah. Paling lu kayak dapet capek doang awal-awal, tapi pasti ada yang beli kok gitu loh. Cuman ya kalau lu emang mental pengusaha ya kayak gitu tuh hal yang biasa. Justru lo ulik gitu loh, gimana orang tuh bisa tertarik untuk mampir ke tempat lu, gimana caranya. Mungkin pakai banner yang bagus atau lu pakai promo atau gimana. Itu lo bisa cari kayak di YouTube tuh kayak gitu tuh banyak loh. Tinggal lu mau apa enggak gitu loh. Kalau mau ya udah siapin mental, buka udah. Iya kan biasanya kan anak zaman sekarang kan nggak Pengen- pernah ada pengalaman gitu loh. Terus usaha gagal udah berhenti apalagi gitu. sendirian kayak Mas Lukman gitu loh. Kan biasanya anak zaman sekarang kan butuh temen. Ayo dong gini kan, aku nggak kuat nih mentalnya ini. Lihatlah Bang Gondrong ini. Tujuannya ada acara Pak Bu ini kan buat edukasi dan motivasi juga buat teman-teman. Dan yang paling penting sih sekarang itu sih, lu harus belajar marketing online juga sih, kayak Ya pastinya kan. Dalam bisnis kan harus banyak belajar kan. salah Nggak satu mungkin. yang bikin bisnis gue naik itu gitu. Jadi Justru kayak kegagalan itu buat pembelajaran sih. iya, gue tuh buka bisnis kayak bisnis kuliner tuh berkali-kali. UMKM kuliner Apa tuh aja tuh, apa aja berkali-kali. Banyak, Pin. Dulu ada yang namanya degan durian. Ikan durian. Gue jual, terus apa lagi dulu? Wih itu nggak Nasi murah. goreng, terus apa lagi? Ganti-ganti pokoknya gue tuh. Jadi itu kan bisnis yang kayak musiman gitu kan. Jadi ada puncaknya terus turun Semua sampai hype-nya habis sudah. Kecuali kayak makanan-makanan lokal itu biasanya kan stabil Nah, gitu kan. itu alasan gue buka ayam bakar kenapa? Karena Lokal. itu makanan yang kayak Nggak musiman. nggak musiman gitu. Semua kan juga sering makan ayam kan. Ayam bakar, ayam goreng gitu. Ayam kan di Indonesia kan. Tapi ada nggak sih menu ayam goreng di sana? Ada. Ada ya, nggak sekedar bakar. Ada. Cuman bestsellernya bakar gitu. Iya, produknya ayam bakar. Cakuannya ayam bakar. Nah, Produk utamanya. buat temen-temen nih ada nggak Mas tips buat teman-teman hal apa yang harus dihindari buat mau melakukan bisnis di bidang yang Mas Lukman gitu? Jadi menurut gua hal pertama yang harus dihindari adalah
overthinking sih ketika lu mulai gitu. Jadi ketika kayak laku cuma 1 atau 2 porsi untuk awal-awal tuh hal yang wajar Biasa, banget wajar gitu ya loh. kan. Kalau lu lihat banyak usaha-usaha yang udah usaha kuliner ya terutama Hmm. udah legend gitu. Hmm. Dikenal banyak orang tuh awal-awal juga sepi, nggak ada yang rame. Justru biasanya kan awal-awal kan pasti ada kritik ya kan. Ini Ah. ayamnya kurang misalnya kurang asin atau kurang manis itu kan justru kita malah Iya. upgrade kan. Makanya itu nanti orang-orang pasti kalau udah upgrade, misalnya kan dapat kritik 1 nih, kita upgrade. Terus orang datang lagi, wah udah pas nih, pasti kan dia dari mulut ke mulut kan. Itu yang buat Terus rame sih kalau harusnya. kritik kita harus dengerin. Harus Cuman dengerin. kadang ada loh. Tapi lihat kritiknya dulu sih. Benar. Karena gini kadang kan namanya makanan kan lu punya market sendiri, lu punya cita rasa sendiri. Kadang ada orang yang kayak bilang, "Wah, ini terlalu pedas." Ada yang bilang, "Wah, pedasnya berlebihan." Itu kalau hal kayak gitu mah biasa. Paling yang harus benar-benar lu lihat kalau makanan kan rasa. Basic base-nya aja enak apa enggak itu aja sih. Kalau masalah misalkan kurang pedes atau apa kan kalau kritik kayak gitu kan ya gimana ya terserah lu lah gitu loh, marketnya di situ suka pedes apa enggak gitu. Dan pastinya kan kita nggak nurutin satu orang doang kan. Iya, lu harus Maksudnya kan lihat yang lah yang datang lain. juga ada yang suka ada yang enggak. Hmm. Harus takar sendiri lah mana. Nah, hal-hal yang harus dipelajarin nih apa nih? Apa kalau lu bisnis F&B yang paling penting adalah soal rasa sih. Jadi jangan pernah kayak takut buat ngulik rasa dulu. Emang habis budget lumayan sih ketika lu nyoba-nyoba gitu kan. Tester lah Oh, ibaratnya. lu bikin, lu kasih kayak ke temen lu atau siapa, terus minta review jujur lah, udah layak belum nih, udah enak banget belum nih gitu, udah layak jual belum. Dites dulu Itu satu-satu. yang pertama. Terus yang perlu lu perhatiin sih kebersihan ya. Karena Itu kan pasti kenyamanan nomor 1. ya terus pelayanan juga lu harus senyum meskipun nyebelin kadang yang beli. Ya, kayak Mas Lukman ini kan nyebelin tapi kalau melayani ya hatinya Hello Kitty gitu loh. Dia di sini kayak galak gitu kan baru dateng gitu nggak pernah senyum itu. Tapi kalau udah ketemu pelanggan ya yang ngasilin duit ya dia Hello Kitty pasti semua orang itu. Iya, pembeli adalah raja. Iya, bro. Tapi bukan berarti kau bisa nginep di situ. Boleh, tergantung siapa yang nginep ya. Tergantung ya kan. Tergantung siapa yang nginep. Tergantung. Tapi Mas Luman ini suka masak apalagi pernah jualan nasi goreng ataupun gitu. Itu ilmunya dari siapa itu? Atau pernah dari nyokap atau Gua bilang tadi gua basicnya tuh suka masak gitu. Ya akhirnya otodidak aja. Gua kan sekolahnya bukan sekolah masak juga toh. Jadinya ya trial and error aja. Udah berarti bukan nyoba dari ngulik nyokap iya. ya. Kayak maksudnya resep-resep turun temurun kan biasanya Enggak. kan orang-orang zaman sekarang tuh. Enggak, nyokap bokap nggak ada yang turunan yang kayak jago banget masak. Enggak ada. Berarti ngulik-ngulik Tapi sendiri. nyokap itu sih kayak keluarga pedagang gitu loh. Jadi nurun lah. Minat buat usaha sendiri, dagang sendiri itu nurun dari nyokap. Dan sih. itu bisa buat Mas Lukman belajar juga. Gue belajar kayak dagang tuh dari nyokap juga sih. Ya buat teman-teman kan itu tips-tips ya juga sama perjalanan selama Mas Lukman meniti karir. Yang penting jangan takut untuk buka usaha ya. Nah, penting jalan aja dulu ya kan. Jalanin aja dulu udah Masalah mentalin. problematika apapun lah itu Sambil jalan tuh bisa diperbaiki. Yang Bisa penting dipikirin. rasa dulu, lu kulik terus rasa. Itulah cerita dari perjalanan Mas Lukman. Intinya jangan takut untuk memulai. Terus kalian jangan pesimis duluan, ya kan? Kalau mau usaha ya usaha aja gitu loh. Jangan percaya omongan orang. Ya enggak apa-apa percaya omongan orang. Asal itu kritiknya bagus untuk kedepannya. Ya kan? Selalu terima kritik loh ya. Terima kritik. Dan kalian juga jangan dendaman lah. Dikritik dikit udah. Ya. Wah gak enak nih kayaknya di kedepannya udah nggak itu lagi, jangan. Oke, terima kasih Mas Lukman. Sama-sama. Terima kasih kalian yang udah menonton. Jangan lupa subscribe ya.
like yang banyak, komen lah, serah kalian. Hujat kita nggak apa-apa bro, kita terima. Ini terima ya, gratis kalau mau misalkan pengen masarin produk di sini. Bener, gratis, tinggal DM aja. DM aja nanti kita promosikan. Ada di bawah sini.